Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Zaril Rahman dengan NIM 220513602636. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja transmisi manual. Sebelum kita masuk ke dalam flowchart, alangkah baiknya kita mengerti pengertian dari sebuah transmisi manual. Yang pertama ada pengertian sistem transmisi. Sistem transmisi adalah bagian mesin mobil yang digunakan untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Tugas sistem ini untuk mengubah kecepatan dan tenaga putar. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin akan dipindahkan oleh sistem ke diferensial. Ada beberapa fungsi transmisi dalam pengoperasian mobil, yaitu untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller, menciptakan momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan, membuat kendaraan berjalan mundur, dan memungkinkan kendaraan berhenti meskipun mesin masih menyala. Pada masa awal munculnya mobil, rata-rata transmisinya menggunakan model manual dengan 4 percepatan. Kemudian terus berevolusi menjadi 5 percepatan dan akhirnya kini mayoritas 6 percepatan. Lalu muncul juga transmisi otomatis yang awalnya memiliki rasio 3 gigi, lalu berkembang menjadi 4 gigi seperti mayoritas yang ada sekarang. Namun kini transmisi otomatis juga mengalami evolusi lagi menjadi lebih banyak gigi. Selanjutnya ada komponen transmisi. Yang pertama ada main gear. Main gear ini komponen terpasang di main shaft dengan perantara bearing. Jumlah gearnya tergantung dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh transmisi. Fungsi komponen ini adalah menyesuaikan tingkat kecepatan gear rasio dan counter gear. Selanjutnya ada counter gear. Counter gear merupakan komponen yang terdiri dari beberapa gear yang disadikan satu. Jumlah gearnya juga menyesuaikan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki sistem transmisi. Fungsinya untuk dari counter gear adalah menciptakan gear rasio dengan memindahkan putaran dari main drive gear atau input shaft ke main gear. Yang selanjutnya ada input shaft. Input shaft ini terpasang menyatu dengan main drive. Komponen ini berperan untuk memindahkan putaran dari clutch ke arah counter gear. Yang selanjutnya ada main shaft. Main shaft ini adalah tempat memasang main gear dan hub set. Komponen ini adalah output transmisi yang dihubungkan dengan input shaft menggunakan bearing sehingga bisa berputar bebas bersamaan dengan input shaft. Yang selanjutnya ada reverse idle gear shaft. Dibutuhkan komponen bernama reverse idler gear shaft ini untuk menghubungkan main reverse gear dan counter gear. Keberadaannya membuat putaran dari main reverse gear dapat berlawanan dari input shaft. Yang selanjutnya ada interlock system. Interlock system berfungsi untuk menguji transmisi agar hanya ada satu gear yang masuk sesuai dengan tingkatan kecepatan. Komponen ini sangat penting dalam sistem transmisi mobil. Yang selanjutnya ada cara kerja transmisi manual. Langkah pertama yaitu saat mesin menyala. Selanjutnya kita akan menginjak kopling. Saat pengemudi menginjak pedal kopling, roda gigi di dalam transmisi dipisah dari mesin. Selanjutnya, pada saat kita melakukan perpindahan gigi, pengemudi memindahkan tuas persneling ke gigi yang diinginkan. Nah, ini mekanismenya itu gear ke-1, kedua, dan ketiga adalah menurunkan kecepatan. Gear kecil memutar gear yang lebih besar. Nah, selanjutnya gear keempat adalah menghubungkan langsung putaran disalurkan tanpa mengalami perubahan. Yang selanjutnya ada gear kelima adalah menaikkan kecepatan. Gear besar memutar gear yang lebih kecil. Yang selanjutnya ada gear balik atau reverse, adalah membalikkan putaran, penambahan sebuah gear. Yang selanjutnya ada sinkronisasi atau synchronize, yaitu mekanismenya adalah memilih gear yang akan dihubungkan ke main shaft dengan cara penggerakan synchronizer sleeve. Pada kondisi netral, gear-gear pada main shaft berputar bebas sehingga kecepatan putarnya sesuai dengan rasionya dengan gear pasangannya pada counter shaft. Ini berarti bahwa kecepatan gear pada main shaft atau main shaft gear berbeda dengan kecepatan main shaft berbeda beserta synchronizer hub. Saat perpindahan gear, mekanisme synchronize menyerap perbedaan putaran untuk memudahkan terjadinya perpindahan yang lembut. Selanjutnya saat kita melepas kopling, pengemudi melepaskan pedal kopling secara perlahan untuk menghubungkan kembali roda gigi dengan mesin. Yang terakhir ada transfer tenaga. Transfer tenaga ini tenaga dari mesin ditransmisikan ke roda melalui poros
dan roda gigi atau yang dinamakan sebagai gadan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.